Banyak yang DM kami, Mas, saya pengen pelihara ayam, tapi lahan kami sempit, nggak bisa pelihara ayam ya. Oke, ini ya kami tunjukkan ya. Jadi di lahan sempit seperti ini, kami itu udah bisa pelihara ayam yang menghasilkan untuk tambahan penghasilan kita. Nih nanti kami akan bahas dari desain kandangnya, penempatan kandang maupun jumlah ayam yang aman untuk teman-teman pelihara. Jadi untuk teman-teman pemula yang pengen pelihara ayam di lahan sempit, silahkan simak sampai habis ya. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Kuncoro Farm. Jadi kami di sini akan berbagi pengalaman tentang pelihara ayam di lahan sempit, baik dengan pakan hemat, kemudian pengaturan kandang yang sesuai. Jadi untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe ya, biar nggak ketinggalan info-info menarik lain dari Kuncoro Farm. Oke, sebelum kita mikir untung besar dengan lahan sempit, kita harus pahami banyak batasan untuk pelihara ayam di lahan sempit. Pertama, kita nggak bisa pelihara ayam dengan jumlah yang sangat banyak. Dengan jumlah yang sangat banyak, nanti ayam malah jadi kurang bagus. Kemudian yang kedua, kita harus benar-benar sesuaikan kandangnya. Jadi kita nempatin wadah pakannya, kemudian wadah minumnya, kemudian desain kandangnya. Oke, tapi dengan lahan sempit, teman-teman sudah mulai bisa belajar dan mencoba pelihara ayam di lahan sempit itu seperti apa. Jangan tunggu teman-teman punya lahan 1 hektar dulu baru mulai, nanti bakalan cuma jadi wacana teman-teman. Sebelum teman-teman mulai memikirkan gimana cara pelihara ayam, teman-teman ukur dulu kandangnya. Jadi kayak seperti tempat kami ini, panjangnya sekitar 4 meter, kemudian lebarnya sekitar 2 meter. Nah, untuk lahan segitu itu bisa maksimal dikasih setiap, kalau kami patokannya setiap 2 meter persegi itu kami isi ayam sekitar 10 ekor indukan plus 2 jantan. Jadi lahan seperti ini yang seperti punya kami di 4 kali 2 itu kan 8 meter persegi. Berarti teman-teman bisa pelihara ayam sebanyak 8 dibagi 2 dikalikan 5, jadi sekitar 20 ekor. Cuma untuk teman-teman yang punya lahan misal 10 meter persegi, jangan langsung pelihara 100 indukan ayam. Nanti teman-teman bakalan bingung untuk pelihara ayamnya sendiri, gitu ya. Oke, selanjutnya setelah teman-teman sudah ukur luas lahan teman-teman yang teman-teman punya, kita harus mulai pikirkan gimana cara buat kandang. Jadi yang pertama, kandang itu harus sirkulasi udaranya harus bagus. Contoh seperti punya kami. Jadi belakangnya memang tembok, cuma depannya kami kasih kawat ram biar udara itu bisa sirkulasi dengan bagus. Kemudian penempatan pakan sama minum kami taruh di luar. Itu karena mempermudah kita untuk membersihkan wadah pakan dan wadah minumnya. Kemudian pakan juga nggak tercacar di dalam kandang dan airnya nggak tumpah di dalam kandang sehingga kandang tetap bisa kering. Jadi kalau kandang kering itu ayam juga bakalan sehat dan lebih bahagia. Oke, kemudian jangan lupa alasnya dikasih kayak gini teman-teman. Kalau di kami itu pakai sekam sama pasir, jadi kemerisik teman-teman, nggak bau dan kotoran langsung bisa jadi kering. Oke, seperti itu ya teman-teman. Di Kuncoro Farm kami pakai model kandang seperti ini, kandang umbaran sistem postal seperti ini. Itu dengan pertimbangan bahwa kita nggak perlu bersihkan kandang setiap saat. Jadi ini bisa kita bersihkan setiap 1 bulan sekali untuk mengganti atau menambah alasnya dengan sekam baru. Dan seperti ini tanpa ada bau teman-teman. Jadi lebih mudah untuk pemeliharaannya bagi teman-teman yang punya pekerjaan lain. Oke, kemudian kita bahas setelahnya ya. Jadi teman-teman, setelah kandang kita udah jadi, kita jangan lupa pilih jenis ayam yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi kayak misal ini yang di tempat kami seperti ini. Ini tempat kami ya. Ini kami pakai ayamnya jenisnya Elba. Jadi karena kami pengen untuk ayam petelur aja. Dan ingat teman-teman, untuk teman-teman yang baru mulai, ingat pelihara ayam itu jenisnya 1 dulu kalau baru mulai. Jadi biar teman-teman bisa fokus untuk memasarkan, untuk melihara itu jenisnya sama.
Jadi jangan maruk teman-teman kalau baru mulai pelihara ayam. Wah, aku pengen pelihara Elba, pengen pelihara Kuntara, padahal itu jenisnya berbeda. Gitu ya. Dengan teman-teman pelihara dengan memilih satu jenis dulu, teman-teman jadi bisa untuk memetakan kebutuhan ayam itu seperti apa, terus kemudian kebutuhan pakannya, kemudian cara pemeliharaannya, dan persentase bertelurnya. Jadi teman-teman bisa mulai untuk menghitung sebenarnya kebutuhan pakan yang harus dipenuhi itu berapa toh, kebutuhan uangnya itu berapa toh. Nah, itu teman-teman bisa mulai dari situ. Kemudian mulai skala berapa toh. Nah, ini yang paling penting. Jadi teman-teman kalau baru mulai pelihara ayam, kami sarankan mulai dari skala kecil. Jadi bisa mulai dari 5 sampai 10 ekor dulu. Kenapa kok mulai dari skala kecil? Karena teman-teman dengan skala kecil itu teman-teman bisa hitung semuanya. Jadi nanti kalau mau mengembangkan tinggal nambah aja. Dan dengan skala kecil teman-teman kalau ada masalah lebih mudah untuk menyelesaikannya. Gitu ya. Jangan sampai teman-teman baru mulai pelihara ayam langsung kapok karena teman-teman memaksakan jumlahnya. Jadi pelihara banyak nggak bisa merawatnya. Nanti banyak yang mati, banyak yang kena penyakit, terus kapok deh. Mendingan pelihara sedikit dulu. Biar teman-teman terbiasa dan bisa menyayangi ayam-ayam teman-teman. Kemudian yang berikutnya, ayam itu harus dikasih pakan sesuai dengan standar vitamin yang dibutuhkan. Jadi kayak misal indukan seperti ini. Ini yang minimal proteinnya 16% sampai 18%. Kemudian setelah dikasih pakan yang sesuai, jangan lupa teman-teman kasih minum. Jadi air minum seperti ini itu harus tersedia sepanjang waktu teman-teman. Jadi ayam itu dari makan langsung bisa minum. Jangan sampai air minumnya habis. Jadi ayam itu bakalan bingung untuk cari yang pelega tenggorokannya. Untuk jenis pakannya teman-teman bisa pakai pakan pabrikan maupun pakai pakan hijauan, baik fermentasi maupun pakan alternatif. Nanti untuk pakan alternatif akan dibahas di seri tersendiri. Jadi teman-teman yang belum subscribe tadi jangan lupa subscribe ya. Oke, seperti itu untuk pakan dan minum harus tersedia minumnya. Kalau pakannya itu sesuai takaran aja. Kalau Elba itu takarannya 75 gram per hari per ekor. Jadi seperti itu ya teman-teman. Teman-teman juga jangan lupa, teman-teman harus bersihkan kandang setiap hari. Minimal dibersihkan untuk bulu-bulu yang ada di sini. Terus kalau kotoran, kalau kandangnya seperti ini udah aman teman-teman. Yang jangan sampai lupa, teman-teman ketika pelihara ayam, teman-teman akan punya kesibukan setiap hari itu minimal 2 kali. Jadi pagi ngasih makan plus ganti minum, sore juga bakalan sama. Jadi untuk teman-teman yang baru mulai pelihara, jangan lupa ya, teman-teman bakalan sibuk di pagi dan sore hari. Walaupun cuma sekitar 15-30 menit lah. Oke teman-teman, jadi untuk teman-teman yang pengen pelihara ayam, itu kuncinya ada 4. Yang pertama, teman-teman harus ukur lahan teman-teman dulu. Jangan sampai teman-teman pelihara melebihi kapasitas lahan kita. Jadi nanti ayamnya bakalan gampang sakit. Kemudian yang kedua, bikin kandang yang sirkulasi udaranya bagus. Jadi nggak terlalu bau dan terlalu sumpek buat ayamnya. Yang ketiga, kasih makan dengan bagus untuk ayamnya. Jadi jangan lupa ngasih makan, ngasih minum. Terus yang keempat, jangan lupa untuk membersihkan kandang. Karena kandang kita lahannya sempit, jadi harus dibersihkan setiap waktu. Oke, untuk teman-teman, jangan lupa like ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa komen juga kalau ada yang mau ditanyakan, nanti kami akan usahakan untuk balas satu-satu. Oke, untuk teman-teman jangan lupa subscribe. Kami akan melanjutkan seri ini dengan desain kandang yang bagus seperti apa di seri selanjutnya. Dan jangan lupa teman-teman, semangat untuk pelihara ayam dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.